Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmani Haryansyah dengan NPM 19150082. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang array. Array adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang memiliki tipe yang sama. Karakteristik array yang pertama, mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. Yang kedua, mempunyai tipe data yang sama. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Deklarasi array. Yang pertama, tipe data array. Yang kedua, nama variabel array. Yang ketiga, subscript atau indeks array. Contoh deklarasi array yaitu int A besar dalam kurung 10 tutup kurung, artinya adalah kumpulan data sebanyak 10 bilangan bertipe integer. Penggunaan array. Pada dasarnya, penggunaan array sangatlah luas. Tidak hanya digunakan pada bahasa pemrograman. Contoh penggunaan array. Yang pertama, array digunakan untuk membuat satu database. Contohnya tabel. Yang kedua, array digunakan untuk operasi matematika, contohnya vektor. Yang ketiga, array digunakan dalam bentuk struktur data, contohnya list. Pengurutan array. Pengurutan atau sorting adalah proses yang paling sering digunakan dalam pengolahan data. Pengurutan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengurutan internal adalah pengurutan yang dilakukan terhadap sekumpulan data di media memori internal komputer, di mana dapat diakses secara langsung. Yang kedua, pengurutan eksternal adalah pengurutan data memori sekunder. Biasanya data bervolume besar sehingga tidak mampu dimuat semuanya di memori utama. Operasi dasar pada array. Operasi terhadap elemen array dilakukan dengan pengaksesan langsung. Nilai di masing-masing posisi elemen dapat diambil dan nilai dapat disimpan tanpa melewati posisi-posisi lain. Terdapat dua operasi pada array. Yang pertama, operasi terhadap satu elemen atau posisi array, di mana penyimpanan nilai elemen di posisi tertentu di array. Kemudian, pengambilan nilai elemen dari posisi tertentu array. Yang kedua, operasi terhadap array sebagai keseluruhan, yaitu operasi penciptaan, operasi penghancuran, operasi pemrosesan transversal, operasi pencarian tabel lookup, dan operasi sorting atau pengurutan. Bentuk-bentuk array. Yang pertama, array satu dimensi. Array satu dimensi yaitu kumpulan elemen-elemen yang identik terdiri dari satu baris atau hanya satu kolom saja. Selamat pemisahan data array ini. Bentuk umumnya yaitu tipe data nama array dalam kurungan tutup kurung sama dengan buka kurung awal elemen 0, elemen 1, elemen 2, dan elemen yang selanjutnya. Kita bisa tandai dengan huruf N. N sama dengan jumlah elemen. Untuk contoh pada program bisa kita lihat pada gambar di bawahnya. Yang kedua adalah array dua dimensi. Array dua dimensi sering digambarkan sebagai matriks karena array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan kolom elemen bertipe sama. Bentuk umumnya yaitu tipe data nama array dalam kurung M tutup kurung dalam kurung N tutup kurung sama dengan buka kurung kurawal A, B, dan selanjutnya sampai Z tutup kurung kurawal. Kemudian buka kurung kurawal 1, 2, dan seterusnya sampai huruf N. Untuk contoh pada programnya juga bisa kita lihat pada program di bawahnya. Yang ketiga, array multidimensi.
Array ini seperti array dimensi 2, tapi dapat memiliki ukuran yang lebih besar. Dan array multidimensi ini tidak terlalu sering digunakan, karena hanya untuk dipakai pada dimensi yang belum. Bentuk umumnya yaitu tipe data nama array, dalam kurung ukuran 1 tutup kurung, dalam kurung ukuran 2 tutup kurung, dan ukuran yang selanjutnya. Untuk contoh pada programnya juga bisa kita lihat pada gambar di bawah. Setelah kita mengetahui tentang paparan dari materi array, array juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, array sangat cocok digunakan untuk menentukan atribut. Yang kedua, jika berada di satu lokasi elemen, maka akan sangat mudah meneliti dan menyusul ke elemen lain. Yang ketiga, jika elemen array adalah nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanan sangat efisien. Kelemahan array yaitu yang pertama, array harus bertipe sama. Maksudnya, kita tidak dapat membuat elemen adalah karakter dan elemen lainnya adalah bilangan. Yang kedua, kebanyakan bahasa pemrograman menyatakan array adalah statik yang sulit dan diubah ukurannya karena di waktu eksekusi. Yang ketiga, bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis atau array akan terjadi. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Bila ada kata-kata yang salah dan juga penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.